Film ini diangkat dari kisah nyata bernama Aron Ralston, seorang pendaki gunung yang handal. Pada tahun 2003, dia melakukan perjalanan ke atas bukit di Blue John Canyon yang sangat terpencil dan hanya berbekal handycam untuk video blognya. Di saat yang sama, dia turun ke celah bukit. Tanpa sengaja sebuah batu jatuh tepat di tangan kanannya. Seketika Aron terjepit tak berdaya dan terluka parah. Semua usahanya gagal karena batu yang menjepit tangannya terlalu besar dan sulit dihancurkan. Selama 5 hari Aron Ralston berusaha sekuat tenaga bertahan hidup. Dengan keterbatasan bekal, ia pun dengan terpaksa meminum air kencingnya sendiri. Berpikir bahwa tidak ada yang bisa menolongnya dan harus memilih antara mengambil keputusan yang akan merubah semuanya, atau mati di celah canyon yang sempit itu. Di dalam himpitan dinding tebing itu, dapatkah ia melepaskan diri dan bertemu dengan keluarganya lagi? Langsung saja kita ke ceritanya. Film ini dibuka dengan ditampilkannya seorang pendaki gunung yang begitu bersemangat bernama Aron. Sebelum berangkat, terlihat dia sedang sibuk mengemasi barang-barang ke dalam ransel yang dibutuhkannya untuk pendakian. Namun sayangnya dia lupa membawa ponselnya. Setelah itu dia meninggalkan rumahnya dan berkendara ke Taman Nasional Canyonlands di daerah Utah. Tak ada satu orang pun yang mengetahui kepergiannya, termasuk orang tuanya. Aron mengeluarkan handycamnya untuk memfilmkan dirinya sendiri dan mengatakan akhirnya dia berhasil memasuki Canyonlands sendirian. Dia kemudian memarkir mobilnya di samping kendaraan lain di perkemahan dan beristirahat sejenak sebelum memulai ekspedisi pertamanya. Aron memulai ekspedisi sepeda pertamanya di wilayah tersebut pada keesokan harinya, setelah tidur di Canyonlands selama 1 malam. Dia sangat lega akhirnya tiba di Blue John Canyon, sehingga dia menjerit bahagia di tengah padang pasir. Namun, dia berhenti sejenak bersepeda untuk mulai merekam video perjalanannya di handycamnya. Menurut informasi yang dia temukan di buku panduannya, tujuannya membutuhkan waktu 4,5 jam untuk menyelesaikannya. Meskipun demikian, Aron menantang dirinya sendiri untuk menyelesaikannya dalam 45 menit. Aron terus bersepeda setelah itu. Namun kecepatan bersepedanya menyebabkan dia terjatuh dari sepeda. Namun sebaliknya, dia mengabaikannya dan malah memotretnya. Aron menepi tak lama kemudian, untuk mengamankan sepedanya ke sebuah pohon dengan tali dan lanjut berjalan kaki. Tapi, sebelum bergerak, dia berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan Canyonlands yang menakjubkan terlebih dahulu. Aron kemudian melanjutkan sampai dia tak sengaja bertemu dengan 2 orang pejalan kaki bernama Christy dan Megan. Aron mendekati mereka, dan menemukan bahwa mereka sedang tersesat ketika menuju sebuah daerah bernama Dome. Aron akhirnya berteman dengan Christy dan Megan, dan menawarkan untuk menemani mereka ke tujuan secara gratis. So you biked from Horseshoe, huh? I thought it was 17.2. Yeah. Okay, totally missed that. Yep. Tidak butuh waktu lama bagi ketiganya untuk tiba di tujuan, di mana Aron menunjukkan kepada Christy dan Megan sebuah kolam bawah tanah dengan cara melompat dari atas. Christy dan Megan tidak yakin apakah mereka harus mengikuti Aron, jadi Aron meyakinkan mereka bahwa semuanya akan aman untuk mencobanya. Christy dan Megan akhirnya bergabung dengan Aron di kolam bawah tanah beberapa detik setelah memutuskan untuk melompat. Christy dan Megan akhirnya bersenang-senang di sebuah kolam. Aron tidak akan membiarkan mereka pergi, tanpa terlebih dahulu bersenang-senang. Christy dan Megan berterima kasih kepada Aron karena telah menghabiskan waktu singkatnya bersama mereka. Sebelum berpisah, mereka mengundangnya untuk datang ke sebuah pesta di Motel Green River. Aron menerima undangan dengan senang hati dan melanjutkan perjalanannya. Setelah itu, ketika Aron memanjat sebuah batu, tiba-tiba dia terpeleset dan menyebabkan dia terjatuh bersama sebuah batu besar. Akibatnya lengan kanannya tersangkut di dinding dan nyaris tangannya putus. Pada titik ini, Aron terlihat sangat frustasi memikirkan cara untuk melepaskan tangannya dari himpitan batu. Tak lama, Aron menyerah mencoba,
Karena dia menyadari batu itu tidak akan bergerak, jadi dia malah mencoba berteriak kepada Christy dan Megan, namun dia sadar mereka tidak bisa mendengarnya. Hey! Megan! Setelah menyadari bahwa dia sendirian, dia mengeluarkan pisau sakunya untuk berusaha mengorek batu tersebut. Namun, saat memotongnya, pisau sakunya jatuh ke tanah. Aaron berusaha meraihnya dengan ranting pohon menggunakan kakinya dan berhasil. Aaron menghabiskan sepanjang hari hanya untuk mengukis batu. Tak lama kemudian, dia mencoba idenya yang lain dengan menyiapkan katrol dengan tali panjatnya, sebagai alat untuk mengangkat batu besar. Aaron masih terjebak di sela batu selama 24 jam, kemudian dia mulai berhalusinasi perlahan. Aaron berpikir untuk mulai merekam video menggunakan webcamnya untuk menjaga semangatnya. Dalam video ini dia mencoba mendapatkan bantuan dari seseorang yang mungkin menemukan rekaman itu keesokan harinya dan berharap segera menghubungi orang tuanya. Dia juga menjelaskan bagaimana, saat terjebak di sela batu. Malam harinya, Aaron mulai membungkus dirinya dengan kain agar tetap hangat. Dia tidur sepanjang malam untuk menjaga staminanya, agar mendapatkan kekuatan untuk usaha lain keesokan harinya, tetapi pikirannya memaksanya untuk tidak bisa tidur. Pada hari kedua, Aaron mencoba sekali lagi untuk mengangkat batu menggunakan katrol yang telah dia pasang, tetapi karena tenaganya sudah habis membuatnya tidak kuat menarik batu, ditambah lagi dehidrasi yang sudah menyerangnya. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood. Dalam hati Aaron, meskipun dia ingin minum lebih banyak, dia lebih memilih menyimpannya untuk hari lain. Karena air hanya tersisa untuk 1 hari, botol itu hanya menampung 300 ml air. Harun merekam ulang video dirinya setelah itu, dan kali ini ceritanya tentang upayanya untuk menarik batu tetapi gagal karena tali yang digunakannya tidak cocok untuk mengangkat batu besar, namun hanya tali karet yang dapat melakukannya. What I could really use is about 20 meters of sling, power drill. That should just about 150 milliliters of water left. I'm lucky. I peed twice. Aaron mengambil botol airnya untuk melihat berapa banyak air yang tersisa. Dia melihat bahwa airnya hanya tersisa 150 ml lagi. Tiba-tiba ide gilanya timbul dengan menampung air seninya ke camebonya. Dia berpikir dia mungkin meminumnya jika dia kehabisan air. Pada hari ketiga, Aaron mencoba memotong lengan kanannya dengan pisau serbaguna, karena dia mengira tangannya lah yang menopang batu, tetapi pisau serbaguna itu tumpul karena dibeli dengan harga murah. Aaron menyalahkan dirinya sendiri karena tidak membawa pisau Swissnya. Pada titik ini Aaron sangat frustasi dan marah pada dirinya sendiri. Dia pun kemudian mengoceh terus sampai dia mulai berhalusinasi tentang keluarganya. Harun terbangun karena kehausan, ternyata itu sudah hari keempat. Dia membuka botol air minumnya dan meneguknya, tetapi tampaknya dia masih menginginkan lebih banyak air, jadi dia memutuskan untuk mengambil salah satu kontak lensanya dan menelannya. Tiba-tiba, tanpa sadar botol minumnya terjatuh melalui kakinya, membuatnya merasa depresi dan mengalami serangan kecemasan dan mengalami halusinasi tentang mantan pacarnya.
Suara petir tiba-tiba mengejutkan Aaron dari halusinasinya, dan dia bergegas untuk mengambil botol minumnya untuk menampung air hujan ketika jatuh, sambil minum dari air yang tergenang untuk mengobati dehidrasinya. Tetapi hujan deras yang tiba-tiba juga menjadi penyebab halusinasi ketiganya tentang bagaimana dia berhasil selamat dari jebakan maut. Tibalah hari kelima, kegundahan hatinya membuat Aaron merekam dirinya sendiri dan berhalusinasi menjadi seorang penyiar berita yang memperlakukan dirinya seperti karakter dalam program berita televisi. Dia kemudian memulai rekamannya dengan pesan kepada orang-orang yang terkasih. Aaron mengungkapkan perasaannya kepada keluarga akan semua penyesalan yang tidak pernah hadir di antara keluarganya. I always say, you're supreme. Hey, can I say hi to Mom and Dad, right, Aaron? Yeah, that's right. If I had, I would have told you where I was going, and then... Halusinasi tersebut kemudian beralih ke imajinasi Aaron tentang rekan kerjanya dulu, yang menyadari bahwa dia telah hilang selama berhari-hari dan memanggil polisi untuk datang menyelamatkannya. Ungkapan terakhir Aaron yang tercatat dalam rekaman tersebut adalah sebuah deklarasi penghargaan yang tulus untuk mereka. Aaron, from losing... I do see. No. Upaya kedua Aaron untuk memotong lengan kanannya terjadi karena halusinasi. Dia tidak sadar telah menusuk lengannya menggunakan alat potong serbaguna. Namun dia sadar bahwa, selama 5 hari ini tangannya terjepit, dia harus mematahkan tulangnya terlebih dahulu. Setelah Aaron beristirahat dan menonton video dari webcamnya, di mana dia akhirnya mengetahui bahwa Christy dan Megan meninggalkan sebuah pesan di dalam video. Setelah itu Aaron terpaksa meminum air seninya saat air minumnya habis. Dia mencoba melawan rasanya agar tetap tubuhnya tidak dehidrasi. Aaron mulai mengukir namanya di batu untuk mengalihkan pikirannya yang aneh-aneh. Tapi tiba-tiba dia berhenti mengukir karena mendengar sebuah suara aneh dari kegelapan. Namun setelah memflash kameranya dalam kegelapan, ternyata itu adalah halusinasinya saja. Akibat suasana gelap yang selalu dilihatnya dalam sela-sela batu, kemudian halusinasinya membawa pada pengalamannya pada masa lalu, termasuk keluarganya dan mantan pacarnya bernama Rana. Aaron membalut lengannya yang terluka dengan perban untuk menghentikan pendarahan dan halusinasi mulai muncul di mana Aaron bermimpi putus dengan pacarnya Rana. Ketika Aaron hampir kehilangan kesadaran karena detak jantung yang cepat dan dehidrasi, dia membuka webcamnya dan merekam dirinya untuk terakhir kalinya. Namun, halusinasi menjadi terlalu kuat baginya, dan dia mulai merasa pusing dan merenungkan kematiannya. Namun, meskipun dia semakin lemah, Aaron mempertahankan kekuatannya saat dia menyampaikan lebih banyak pesan di video. Aaron mengungkapkan usahanya dalam video tersebut. Dia mati-matian berusaha memecahkan batu untuk melarikan diri tetapi gagal. Pada titik ini dia berharap beberapa meteorit jatuh dari langit di suatu tempat untuk mengeluarkannya dari jebakan ini, lalu Aaron tidak sadarkan diri. Namun, Aaron tiba-tiba mendapat penglihatan tentang calon putranya, yang sementara dalam keadaan tanpa sadar memacu keinginannya untuk bertahan hidup. Aaron akhirnya terbangun dan mendapati dirinya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mematahkan tulangnya. Aaron kemudian menggunakan pisau serbagunanya untuk memotong secara perlahan meskipun dia berteriak kesakitan. Aaron akhirnya selamat setelah mencoba mengeluarkan lengannya dari batu. Aaron kemudian melilit sisa lengannya untuk mencegah pendarahan. Aaron kemudian bergegas meninggalkan daerah itu, namun dia tak lupa memotret batu itu terlebih dahulu. Aaron merasa lega bisa bebas dari jebakan mautnya, setelah menghabiskan berhari-hari dalam kegelapan dan dia pun melompat kegirangan ke bawah sinar matahari. Namun, tiba-tiba Aaron melihat genangan air yang keruh di bawah bebatuan, lalu dia segera menggunakan talinya untuk turun dan merendam dirinya dalam air kotor. Aaron berjalan di tengah gurun untuk mencari jalan keluar, meskipun dia masih terus berhalusinasi. Tiba-tiba dia melihat di depannya sebuah keluarga lain yang melakukan perjalanan di gurun. Dengan sekuat tenaga,
Aaron berteriak pada mereka dan segera meminta bantuan. Untungnya, keluarga itu melihatnya dan bergegas membantu serta menawarkan air kepadanya. Film diakhiri dengan Aaron selamat dari cobaan berat dan terdampar di John Canyon Blue selama beberapa hari. Tak lama kemudian, helikopter patroli negara Utah memberikan bantuan dan menyelamatkannya. Beberapa hari kemudian Aaron memberikan beberapa wawancara pers setelah penyelamatannya untuk membagikan pengalamannya di Blue John Canyon. Hanya kemauan untuk hidup yang sangat tinggi yang membuat Aaron Ralston, James Franco, berhasil menyelamatkan dirinya dari ganasnya alam. Meski terpaksa harus kehilangan satu tangannya, Aaron tak pernah menyerah. Meski ia harus mendaki tebing tinggi dan berjalan bermil-mil, itu tak membuat Aaron mundur. Di saat-saat tanpa kepastian ini, hanya refleksi masa lalu yang membayang di mata Aaron. Tamat, sekian dulu cerita kita kali ini. Semoga film ini dapat menghiburmu selalu. Sampai jumpa lagi pada video yang berikutnya. Ciao.